Tintal. Halo. Halo. Ini adalah podcast pertama dan aku berkesempatan menjadi host untuk podcast pertamanya Tintal. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Aku Anissa Ramandini dari tim redaksi U Center PKBI Kepri dan Gustar hari ini adalah Kakak Muhammad Rizky Hermawan dari PKBI Nasional. Halo Nisa. Ya, senang banget bisa diundang oleh teman-teman seberangin ya di Center PKBI Kepulauan Riau. Salam kenal. Salam kenal juga. Jadi tema podcast kita hari ini adalah membahas peran remaja dalam menghadapi pasca penggusuran kantor PKBI Nasional yang ada di Hang Jebat. Jadi yang aku lihat dari beritanya itu kronologinya penggusuran kantor PKBI Nasional pada tanggal 10 Juli. Bener nggak? Ya, benar Ya. sekali nih. Terus itu pada pukul 7 WIB di kantor itu didatangi sekitar 100 orang personil Satpol PP di backup oleh puluhan aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan pengusiran atas lahan yang ditempati sejak tahun 1970. PKBI udah menempati tempat itu selama itu. Sekarang tiba-tiba rumah PKBI diambil paksa. Kalau boleh tahu, apa sih yang menjadi alasan utama di balik penggusuran kantor PKBI tersebut, Kak? Oke, terima kasih Nisa. Kalau berbicara mengenai penggusuran ini kayaknya sangat sedih sekali ya, sangat kehilangan. Apalagi saya di PKBI Nasional melihat tragedi itu secara langsung karena kebetulan saya juga tinggal di Wisma PKBI pada saat itu, dan pagi itu juga memang didatangi banyak sekali oleh Satpol PP dan juga aparat-aparat lainnya sekitar 150 hingga 200 orang gitu ya. Sangat banyak sekali mereka mendatangi kantor kami dan kemudian uh, mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam PKBI secara langsung gitu ya, tanpa harus ada negosiasi terlebih dahulu. Sebenarnya ada sih proses negosiasi, tetapi proses negosiasi itu sangatlah minim karena yang saya lihat pada saat itu tim PKBI Nasional audiensi ke gedung SDM Kemenkes yang ada di sebelah, namun aparat lainnya tidak menunggu hasil diskusi itu selesai, tetapi mereka langsung masuk ke dalam kantor kita untuk mengambil barang-barang kami gitu ya. Itu sangat menjadi hal yang tragis yang dilakukan oleh Satpol PP, khususnya ini merupakan tindakan yang diperintahkan oleh Menteri Kesehatan dan juga Sekretaris Menteri Kesehatan. Jadi alasan utamanya penggusuran itu apa, Kak? Alasan utamanya? Ya, kalau alasan utamanya adalah sengketa ini memang seperti yang sudah ada di kronologi bahwasanya PKBI ini memiliki tanah itu, tetapi surat dari akte tanah itu memang belum ada gitu, karena dulu tanah dari PKBI ini merupakan hibah dari pemerintahan Gubernur Ali Sadikin pada waktu itu. PKBI diberikan tempat untuk melakukan training center selama 2 tahun, kemudian diinformasikan untuk segera melakukan semacam pemberkasan sehingga bisa diuruskan di ATR BPN gitu. Tetapi pada waktu itu ternyata ada akuisisi juga dari pihak Kemenkes, di mana Kemenkes mengambil alih kembali dengan cara mereka tanpa pengetahuan gitu ya. Mereka langsung melakukan meminta kepada ATR BPN gitu, dan ATR BPN menerbitkan surat bahwasanya lahan itu adalah lahan milik Kemenkes gitu. Dan ini juga menjadi catatan karena pada saat itu pada waktu Presiden Gus Dur itu sudah memberikan informasi kepada Menteri ATR BPN untuk bisa
melakukan pengeluaran surat sertifikat kepada PKBI, tetapi surat itu sampai sekarang kami menunggu gitu ya. Kami menunggu dan masih belum ada titik balik dari mereka untuk bisa menerbitkan ke kami. Tetapi ATR BPN malah menerbitkan surat itu kepada Kemenkes. Sehingga posisi kami itu memang menjadi kurang kuat karena surat itu sudah dikeluarkan oleh ATR BPN kepada Menteri Kesehatan. Berarti ada informasi yang dikangkangi atau informasi yang tidak diteruskan, yaitu pada saat zaman Presiden Gus Dur, ATR BPN tidak mengeluarkan surat itu untuk sertifikasi PKB. Begitu. Sehingga pada saat kok bisa penggusuran ini terjadi ya, karena pada saat itu penggusuran ini dilakukan karena satu, yang pertama mereka diperkuat oleh keputusan keputusan MK. Memang kita kalah gitu ya, tapi tidak ada kata-kata yang menginformasikan bahwasanya PKBI harus meninggalkan tempat itu. Kemudian ada lagi mereka memperkuat Pergub 207 ya, itu menginformasikan bahwasanya penertiban lahan tanah atau lahan liar yang dimiliki oleh pemilik sertifikat. Itu yang membuat mereka kuat untuk bisa memperkuat mereka dalam proses penggusuran ini. Jadi intinya itu miscommunication sama komunikasinya terputus tengah jalan. Itu ya Kak ya? Sebenarnya itu bukan hanya miskomunikasi ya, tapi tidak menjalankan perintah. Itu sangatlah menjadi titik bahwasanya ada hal yang tidak dilakukan oleh Menteri ATR BPN sehingga sampai saat ini sertifikat yang diambil atau diterima di PKBI masih belum ada. Tapi mereka tidak melihat historis bahwasanya ada perintah itu untuk mendapatkan lahan, tetapi mereka malah mengambil informasi dan keputusan baru untuk menerbitkan sertifikasi untuk Kemenkes. Itu yang menjadi sedihnya kami gitu. Dan mereka memperkuat diri dengan peraturan gubernur 207 di tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengusiran lahan milik pribadi yang pengusuran lahan liar milik pribadi, itu sih yang menjadi sakit hati sekali gitu ya. Terus itu setelah penggusuran itu apa aja dampak dari penggusuran kantor tersebut? Kan sebelumnya kan PKB mungkin kan ada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di kantor, tapi setelah terjadi penggusuran itu dampaknya apa aja Kak? Kalau kita berbicara dampak ya, ini sangat luas sekali gitu ya. Berbicara dampak saja, kita ada dampak secara finansial gitu ya. Mereka masih belum bisa menegosiasi kita untuk bisa memberikan ruang kemana kita harus bekerja, padahal di situ kita memiliki barang yang sangat banyak ya yang harus kita pindahkan gitu kan. Kalau teman-teman bisa lihat di Instagram Suara PKBI, banyak sekali barang yang berserakan gitu ya, tidak dieksekusi dengan baik gitu, tanpa rasa kemanusiaan. Mereka mengacak-ngacak kantor kita gitu. Yang pasti kerugian secara material kita juga mendapatkan. Kemudian kerugian secara pekerjaan ya, kerugian secara pekerjaan ini semua teman-teman yang ada di PKBI nasional juga menjadi bingung karena aset mereka terbawa semua gitu. Jadi pola akses kita untuk bekerja ini terlalu sulit gitu ya. Karena dokumen ada di gudang satu, gudang yang lain, bahkan ada yang di PKBI DKI Jakarta juga gitu, sehingga akses kita untuk melakukan pekerjaan ini juga terhambat gitu. Itu akses kita aja sudah terhambat ya pekerjaan. Kemudian akses kita untuk bekerja saat ini juga kita harus offline, maksud saya WFH gitu ya, work from home. Dimana kita harus bisa menyesuaikan untuk pola komunikasi baru gitu, karena tanggungan kita tidak hanya di nasional ini saja ya, tetapi tanggungan kita ini sangat banyak di 25 daerah yang harus sustainable dalam melakukan suatu kegiatan gitu. Ini juga menjadi tantangan sekali bagi kita. Tidak hanya itu, secara psikis pun juga teman-teman yang ada di nasional juga mengalaminya, karena dampak rasa ketidakmanusiaan ini juga membuat kami menjadi terbebani ya gitu. Yang pertama, kita sudah kehilangan rumah ya, kalau kita bisa katakan
kita sudah kehilangan aset pekerjaan, kemudian kita juga harus memikirkan strategi ke depan. Itu juga menjadikan pemikiran-pemikiran yang harus bertumpuk di dalam otak kita untuk bisa kita berlanjut bagaimana sustainable-nya gitu. Tetapi kami tekankan untuk informasi kepada semua pihak gitu ya, bahwasanya meskipun hal itu kami lakukan, kami rasakan gitu, tetapi PKBI nasional sampai detik ini menjalankan programnya dengan baik gitu. Karena program tetap berjalan dan hanya kantor saja yang kita tidak berhuni gitu. Tetapi program-program masih berjalan hingga kemarin Jumat kita juga masih ada berkegiatan gitu ya terkait lokakarya, proyek inklusi, bahkan hari ini juga masih ada proyek inklusi juga gitu ya yang berkegiatan di Jakarta. Jadi tetap dan mengundang daerah-daerah sekitar 14 daerah yang datang pada kesempatan ini. Jadi tetap kita bisa kok melakukan aktivitas secara normal untuk melanjutkan visi misi dari PKBI, karena perlu diketahui bahwasanya PKBI merupakan lembaga swadaya masyarakat non-government yang mana kami tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan kami adalah member IPPF, yang mana IPPF lah yang memberikan sumber donor kepada kami untuk bisa mengelola dana itu kepada masyarakat, khususnya dalam isu hak kesehatan seksual dan reproduksi. Iya, baik Kak, makasih. Berarti dari PKBI-nya langsung di situ masih tetap berkegiatan seperti biasa, walaupun yang terkendala hanyalah kayak alat-alat dan dokumen-dokumen yang ada di sana berserakan dan dipaksa untuk dikeluarkan. Ya. Berarti dari remaja PKBI yang ada di pusat sudah melakukan apa aja Kak untuk kantor tersebut? Ya, kita berbicara mengenai remaja ya gitu. Di sini kita memiliki yang pertama saya ucapkan terima kasih sih untuk semua support dan dukungan dari semua stakeholder, kemudian semua teman-teman relawan baik yang ada di daerah, di cabang, kita memiliki 25 daerah dan juga kita memiliki 178 cabang yang mana semuanya suportif, aktif dalam mengkampanyekan dan juga mendukung situasi krisis saat ini gitu. Nah, dari banyaknya jumlah relawan itu juga tidak menutup kemungkinan itu adalah suara dari remaja juga gitu. Saat ini remaja yang ada di nasional juga kita organize untuk mengkampanyekan terkait isu PKBI ini harus naik dan PKBI harus mendapatkan keadilan, PKBI harus mendapatkan kantornya kembali dari Kemenkes, dari Menteri Kesehatan. Ya, kan dari remaja-remaja di PKBI di pusat itu udah mengupayakan seperti membuat ya, kami sudah membuat strategi komunikasi juga, kita juga sudah mengkampanyekan di media sosial sehingga nantinya kita bisa membombardis ya tagline-tagline yang sudah kita buat, khususnya kita sudah pasang hashtag, kita juga ada teman-teman relawan remaja yang selalu bantu kita untuk up di media dengan komentar-komentar yang selalu menyuarakan PKBI untuk bisa diangkat isunya hingga di media-media nasional. Kalau misalnya jalan terbaru atau pengajuan terbaru yang dilakukan oleh remaja sekarang udah ada atau belum? Ya, kalau untuk remaja sekarang saya sangat apresiasi juga ya karena remaja PKBI ini tidak hanya bergerak di nasional saja mengikuti guideline di nasional, tapi mereka juga sangat kreatif untuk bisa menginformasikan, bahkan memberikan kampanye terkait isu krisis PKBI ini di media sosialnya masing-masing gitu. Mereka banyak yang sudah membuat konten terkait ke situasi terkini, kemudian membuat konten juga terkait
penolakan atas penggusuran kantor PKBI, kemudian ada juga mereka yang sudah membantu kami melalui petisi ya, pastinya teman-teman membantu untuk menyebarkan petisi, bahkan yang paling banyak juga saat ini kita sudah mendapatkan dukungan yang ada di dalam grup PKBI itu tidak hanya dari masyarakat secara PKBI saja, relawan PKBI, tapi juga secara umum masyarakat juga bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga PKBI untuk mensupport PKBI. Ini ada berita terbaru katanya Kemenkes dan Kemen ATR tekan kerjasama penyelesaian isu lahan kantor PKBI. Itu udah ada hasilnya atau belum? Oke, win-win solution yang ada di berita itu menurut saya untuk menenangkan publik saja ya, tapi bukan berarti kita sudah menang di sini gitu. Tetap kita harus menyuarakan isu ini agar tetap ditindaklanjuti, karena sampai detik ini pun Menteri ATR BPN dan juga Menteri Kesehatan masih belum ada informasi lanjut secara intensif dengan PKBI untuk membicarakan win-win solution itu. Jadi harapan kita tagline itu Maaf atau Kak, pembicaraan. suara Kakak. Halo? Suara Kakak iklan timbul. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak. Kalau gini masih kurang jelas atau gimana? Sudah jelas Kak. Oke. Nah, jadi kayak aku ulangi lagi aja ya, kayak terkait win-win solution yang diberikan oleh oleh Menteri ATR BPN dan juga Kemenkes ini sangatlah tidak secara intensif menyampaikannya kepada PKBI gitu ya. Sehingga perlu sekali harapannya untuk mereka bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka bicarakan terkait win-win solution ini ya, solusi terbaik terkait penggusuran lahan atau penggusuran kantor PKBI ini. Karena pastinya dari apa yang sudah dibicarakan mereka itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Untuk itu kita sangat penting ya, khususnya remaja harus bisa terus mendorong upaya kita dengan kampanye di media sosial, menyuarakan isu PKBI agar tetap menjadi isu prioritas yang bisa dilirik, bahkan bisa dijadikan di dalam media-media mainstream seperti televisi maupun media dari website yang nasional. Berarti itu cuman untuk pereda atau penenang berita-berita yang lagi panas saat ini aja ya? Ya benar. Jadi kita belum berarti menang, tapi dari itu kita harus terus mendorong pemerintah untuk mendorong Menteri ATR BPN dan mendorong Menteri Kesehatan agar mengupayakan merealisasikan terkait win-win solution itu. Berarti kita tetap harus memperjuangkan hak kita ya Kak ya, demi kantor PKBI nasional yang ada di Hang Jebat. Kira-kira langkah selanjutnya apa lagi Kak? Upaya selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, upaya selanjutnya yang kita lakukan pastinya kita mendorong bersama para stakeholder, bersama dengan para komunitas, karena saat ini sudah ada lebih dari 150 LSM atau komunitas yang siap membantu kami untuk bisa menyuarakan situasi krisis PKBI ini gitu ya. Kemudian langkah kita bisa menaikkan kepada media-media yang sedang naik gitu ya, media-media mainstream, sehingga berita ini bisa terangkat gitu, karena seperti yang kita tahu bahwasanya media adalah hal yang paling utama, hal yang paling sensitif untuk bisa membawa isu sehingga bisa dilirik oleh pemangku kepentingan. Oke Kak, mungkin percakapan kita kali ini, podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Oke. Baik, terima kasih Nisa untuk kesempatan kali ini. Closing statement yang saya berikan, pastinya terima kasih buat seluruh relawan PKBI, remaja PKBI yang ada di seluruh Indonesia. Tetap suarakan isu PKBI, tetap dukung PKBI untuk mendapatkan haknya kembali, untuk mendapatkan kembali kantor. A few moments later.